Om Swastiastu. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep air di bumi. Tapi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Newayania Apriliani, NIM 1954121008. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keempat mata kuliah pengantar oceanografi. Jadi, ini kurang lebih gambar peta konsep air di bumi. Pertama, siklus hidrologi. Air sangat kita butuhkan untuk hidup, misalnya untuk minum, mandi, dan mencuci. Air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Energi panas matahari memanasi permukaan bumi dan terjadilah penguapan. Pada permukaan laut disebut evaporasi dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Siklus air dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan terbawa angin akan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi, dan kemudian mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan bentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan, dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai dan mengalir lagi ke laut, dan siklus air terulang kembali. Kedua, sifat-sifat air. Air bisa mengandung garam dan sedikit garam atau tanpa garam. Dalam air yang mengandung sedikit garam atau tanpa garam, yang memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Sedangkan air yang mengandung garam sebagian besar ditemukan di laut yang mengandung 97% dari cairan air bumi. Dapat didefinisikan sebagai salinitas yang memiliki tiga sifat air, yaitu menurunkan titik beku, meningkatkan kepadatan, dan meningkatkan titik didih. Pada sifat meningkatkan kepadatan, hasil penurun daya apung air menyebabkan air tenggelam. Ketiga, fase air. Air tersusun dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen yang diperlukan untuk mengubah keadaan air yang dapat berupa padat menjadi es, gas menjadi uap, dan cairan menjadi danau atau laut. Es di laut terbentuk menjadi gunung es dan laut es. Gunung es mencair dan mengubah permukaan laut, dan gunung es berasal dari daratan. Gunung es terbentuk dari salju dan es, sedangkan laut es terbentuk dari air laut yang beku. Pencairan tidak akan mengubah permukaan laut. Es laut berasal dari lautan. Keempat, kapasitas panas. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang bisa menyimpan energi panas, yang berfungsi untuk memungkinkan kehidupan di bumi. Energi panas yang diangkut secara perlahan oleh laut dan arusnya, sedangkan secara cepat oleh atmosfer. Baik laut dan atmosfer membawa jumlah panas bumi yang sama, dari tropis ke kutub. Ini alamat sumber referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurang kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.